馬車馬のように働いていただきます。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いて。 Bayangkan ketika negara yang selama ini dikenal paling tenang dan menjaga etika tiba-tiba angkat suara karena geram. Warganet Jepang secara terbuka menegaskan, jangan samakan kami dengan Korea Selatan. Pernyataan ini langsung mengguncang jagat maya Asia dan membuat konflik digital semakin panas. Ada apa sebenarnya sampai Jepang merasa perlu turun tangan membela Indonesia? Konflik ini bermula dari sejumlah komentar yang diduga berasal dari warganet Korea Selatan. Komentar tersebut dianggap menghina Indonesia dan beberapa negara ASEAN, menyentuh isu sensitif seperti budaya, ras, hingga agama. Bagi masyarakat Indonesia, ini bukan sekadar perdebatan biasa. Ketika identitas bangsa disentuh, reaksi yang muncul bukan lagi santai, melainkan penuh emosi dan solidaritas. Indonesia sendiri bukan negara kecil dalam percaturan digital Asia. Dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar, respons warganet Indonesia seringkali masif dan terorganisir secara spontan. Ketika hinaan dianggap sudah melampaui batas, gelombang balasan pun tak terhindarkan. Tagar-tagar bermunculan, diskusi memanas, dan lini masa dipenuhi perdebatan lintas bahasa. Namun di tengah panasnya situasi, muncul fenomena menarik. Warganet dari Jepang mulai angkat suara. Mereka menegaskan satu hal yang langsung menjadi viral. Jangan samakan kami dengan perilaku tersebut. Bagi banyak orang, pernyataan ini terdengar seperti sindiran tajam yang ditujukan kepada sebagian warganet Korea Selatan. Sebagian komentar dari Jepang menyebut bahwa etika berkomunikasi adalah bagian penting dari identitas sosial mereka. Mereka menilai bahwa menghina budaya dan agama negara lain bukanlah cerminan masyarakat Asia Timur yang menjunjung tinggi tata krama. Pernyataan ini pun langsung mendapat perhatian luas dari warganet Asia. Yang membuat situasi semakin menarik adalah fakta bahwa Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu pasar terbesar bagi budaya pop Korea Selatan. Musik K-pop, drama, film, hingga produk hiburan dari Korea Selatan sangat populer di Indonesia. Konser artis Korea hampir selalu dipenuhi penggemar, dan komunitas penggemar di Indonesia dikenal sangat loyal. Karena itu, banyak warganet Jepang mempertanyakan logika di balik hinaan tersebut. Mengapa negara yang mendapat dukungan besar justru dibalas dengan komentar yang menyakitkan? Pertanyaan ini menjadi diskusi panjang di berbagai forum digital. Beberapa warganet Jepang bahkan menyebut bahwa popularitas global budaya Korea Selatan tidak terlepas dari dukungan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tanpa dukungan tersebut, gelombang budaya Korea mungkin tidak akan sebesar sekarang. Di sisi lain, solidaritas warganet Indonesia terlihat semakin kuat. Banyak yang menilai bahwa ketika Indonesia diserang, respons yang muncul selalu kolektif. Tidak perlu ada komando, tidak perlu ada instruksi resmi. Rasa nasionalisme digital itu muncul dengan sendirinya. Warganet Jepang mengaku terkesan dengan kekompakan tersebut. Mereka melihat bagaimana Indonesia mampu bersatu menghadapi serangan opini dari luar negeri. Bagi sebagian dari mereka, ini adalah bukti bahwa identitas nasional Indonesia sangat kuat di ruang digital. Namun konflik ini juga membuka diskusi yang lebih luas tentang etika komunikasi di era media sosial. Di zaman ketika satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik, dampaknya pun bisa lintas negara. Apa yang dulu mungkin hanya menjadi perdebatan kecil, kini bisa berubah menjadi isu diplomasi publik. Beberapa warganet Jepang menyatakan bahwa hubungan antar negara tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh perilaku masyarakatnya di dunia maya. Citra sebuah negara bisa terpengaruh oleh tindakan segelintir orang di media sosial. Hal inilah yang membuat mereka merasa perlu berbicara. Mereka tidak ingin Asia dikenal sebagai kawasan yang saling merendahkan. Mereka ingin Asia dikenal sebagai kawasan yang menjunjung tinggi kehormatan dan rasa saling menghargai. Sebagian komentar bahkan menyebut bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang ramah dan religius. Karena itu, mereka merasa tidak pantas jika Indonesia menjadi sasaran hinaan berbasis stereotip. Di sisi lain, perhatian kini tertuju pada bagaimana publik Korea Selatan merespons situasi ini. Apakah akan ada klarifikasi? Apakah akan ada pernyataan yang meredakan situasi? Ataukah konflik ini akan terus berlarut-larut? Beberapa pengamat digital menilai bahwa jika konflik ini dibiarkan tanpa klarifikasi, dampaknya bisa meluas ke sektor hiburan dan ekonomi. Indonesia adalah pasar besar. Ketika sentimen negatif tumbuh, industri hiburan bisa merasakan dampaknya. Warganet Jepang juga mengingatkan bahwa rasa hormat adalah fondasi penting dalam hubungan antar bangsa. Tanpa rasa hormat, popularitas bisa runtuh dalam waktu singkat. Dukungan publik adalah sesuatu yang dibangun lama, tetapi bisa hilang dengan cepat. Menariknya, konflik ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Asia saling memperhatikan. Apa yang terjadi antara dua negara bisa langsung menjadi pembicaraan regional.
Tidak ada lagi batas geografis di era digital. Sebagian warganet Jepang menyebut bahwa kritik boleh saja disampaikan, tetapi penghinaan terhadap ras dan agama adalah garis merah. Ini bukan lagi soal opini, melainkan soal nilai dasar kemanusiaan. Di Indonesia sendiri, perdebatan ini memunculkan rasa bangga sekaligus kewaspadaan. Bangga karena mendapat dukungan dari luar negeri, tetapi juga waspada agar konflik tidak berkembang menjadi kebencian yang lebih luas. Banyak yang berharap konflik ini bisa menjadi pelajaran bersama, bahwa kebebasan berpendapat harus dibarengi tanggung jawab, bahwa dunia digital bukan ruang tanpa konsekuensi. Fenomena ini juga memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh opini publik di Asia. Ketika satu negara dianggap tidak menghargai yang lain, reaksi bisa datang dari berbagai penjuru. Warganet Jepang kembali menegaskan bahwa mereka ingin menjaga reputasi kawasan Asia Timur. Mereka tidak ingin citra kawasan tercoreng oleh perilaku yang dianggap tidak mencerminkan etika. Sebagian bahkan menyebut bahwa solidaritas antar negara Asia harus diperkuat, bukan dirusak oleh ego digital. Asia, menurut mereka, memiliki sejarah panjang hubungan budaya yang saling memengaruhi. Di tengah semua ini, Indonesia tetap menjadi pusat perhatian. Banyak yang menilai bahwa respons Indonesia menunjukkan kedewasaan sekaligus ketegasan dalam membela identitasnya. Namun ada juga suara yang mengingatkan agar reaksi tetap proporsional. Bahwa membela diri penting, tetapi menjaga perdamaian juga sama pentingnya. Konflik ini membuktikan satu hal, media sosial adalah pedang bermata dua. Ia bisa mempererat hubungan, tetapi juga bisa memecah belah dalam sekejap. Kini, banyak mata tertuju pada langkah selanjutnya dari publik Korea Selatan. Apakah akan ada pernyataan yang menenangkan? Atau justru perdebatan akan semakin melebar? Warganet Jepang berharap situasi ini segera mereda. Mereka tidak ingin hubungan antar masyarakat Asia terganggu oleh konflik yang bermula dari komentar individual. Sebagian dari mereka bahkan menyampaikan pesan langsung kepada warganet Indonesia, bahwa tidak semua masyarakat Korea Selatan memiliki pandangan yang sama dengan komentar kontroversial tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di balik konflik, masih ada ruang untuk solidaritas dan empati lintas negara. Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di era digital, setiap kata memiliki dampak. Satu komentar bisa menjadi percikan yang menyalakan api besar. Asia adalah kawasan dengan sejarah panjang, budaya kaya, dan masyarakat yang beragam. Jika rasa saling menghormati dijaga, maka konflik seperti ini tidak akan mudah terjadi. Namun jika emosi lebih diutamakan daripada etika, maka perang opini bisa menjadi ancaman baru dalam hubungan antar bangsa. Kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah semua pihak akan memilih jalan damai dan saling menghargai, atau justru membiarkan konflik ini terus membesar? Yang jelas, peristiwa ini membuktikan bahwa kekuatan opini publik Asia tidak bisa diremehkan. Dan Indonesia, sekali lagi, menunjukkan bahwa ketika harga diri bangsa disentuh, solidaritas akan berbicara lebih keras daripada hinaan.